Tanggal tua? Tidak! Mungkin Besti pernah mendengar meme ini. Saldo ATM yang bertambah di akhir bulan sejatinya adalah tagihan yang menyamar. Tanggal tua, dompet puasa dulu. Hanya bisa mengheningkan cipta ketika para pahlawan di dompet pada kabur. Ya memang tanggal tua itu serba memprihatinkan ya. Halo, aku Lolita Setiawati, Financial Planner untuk perempuan dari Daya Uang. Aku akan membagikan 5 tips gimana cara survive di tanggal tua. Tips pertama, kontrol pengeluaran. Saat mencoba bertahan di tanggal tua, penting untuk memiliki kendali yang baik atas pengeluaran. Ini berarti sadar berapa banyak uang yang dihabiskan setiap bulan dan kemana uang itu pergi. Pantau pengeluaran yang masuk pos alokasi keinginan, seperti hiburan, belanja pribadi, dan makan di luar. Dan pastikan agar tidak melebihi 25% dari pendapatan. Jaga balance pengeluaran ya Besti. Misalnya total pengeluaran 10 juta rupiah per bulan. Maka pastikan rata-rata pengeluaran Besti adalah 2,5 juta per minggu. Jika pengeluaran besar di minggu-minggu awal, maka pengeluaran di minggu berikutnya harus lebih kecil. Ada berbagai cara untuk mengontrol pengeluaran. Misalnya dengan membuat anggaran bulanan, menggunakan aplikasi catatan pengeluaran agar terhindar dari godaan pengeluaran yang impulsif. Yang terpenting adalah konsisten dalam upaya untuk mengendalikan pengeluaran ya Besti. Tips kedua, hindari pengeluaran impulsif. Pengeluaran impulsif adalah salah satu alasan utama mengapa banyak dari kita kesulitan bertahan di akhir bulan. Ini terjadi ketika kita membeli sesuatu yang tidak direncanakan atau dibutuhkan hanya karena kita merasa ingin segera memilikinya. Istilahnya, lapar mata. Contoh nyatanya, bayangkan jika Besti melihat diskon besar-besaran di sebuah toko dan memutuskan membeli sepatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan hanya karena harganya murah. Besti mungkin menghabiskan Rp500.000 untuk sepatu baru yang sebenarnya tidak masuk dalam anggaran. Nggak mau kejadian kayak gini kan? Hindari belanja impulsif atau membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Pertimbangkan untuk membuat daftar belanjaan dan berpegang teguh pada daftar. Ketika ingin membeli sesuatu yang tidak terencana, luangkan waktu untuk berpikir, tunggu beberapa hari sampai nafsu membeli hilang. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar diperlukan atau apakah itu sepadan dengan uang yang akan dikeluarkan. Tips ketiga, gunakan aplikasi keuangan. Cara paling umum mencatat pengeluaran adalah menyimpan bon belanja dalam dompet. Akibatnya dompet penuh, tapi bon dicuekin gak berguna karena akhirnya gak pernah dicatat atau kita lihat lagi. Pernah mengalami gak? Nah, manfaatkan aplikasi keuangan atau spreadsheet seperti Microsoft Excel atau Google Sheet untuk melacak pengeluaran dan memantau kemajuan anggaran. Beberapa aplikasi pencatat keuangan yang bisa dicoba antara lain seperti Money Lover, Money Manager, Good Budget, Wallet, Buddy, dan 1000. Aplikasi keuangan juga dilengkapi expense tracker yang membantu Besti mengidentifikasi pola pengeluaran. Besti akan tahu berapa banyak yang dibelanjakan untuk setiap pos alokasi anggaran setiap bulan. Selain itu, aplikasi keuangan umumnya mempunyai fitur peringatan dan pengingat yang membantu Besti membayar tagihan tepat waktu dan menghindari denda keterlambatan. Dengan cara ini, Besti dapat menghemat uang secara signifikan. Tips keempat, bergabung dengan program diskon. Bergabunglah dengan program diskon atau loyalitas yang ditawarkan oleh toko-toko atau penyedia layanan yang sering Besti gunakan. Program diskon adalah cara yang ampuh untuk menghemat uang saat berbelanja. Di Indonesia terdapat beberapa marketplace populer seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak yang sering menawarkan program diskon yang menggiurkan. Agar bisa memaksimalkan manfaat dari program diskon, penting untuk terus memantau promosi dan penawaran dari marketplace dan brand-brand ini. Besti dapat berlangganan newsletter mereka atau mengikuti akun media sosial mereka untuk mendapatkan informasi terbaru. Tapi ingat ya, buat daftar kebutuhan terlebih dahulu. Jangan lupa lakukan cek harga karena seringkali penjual menawarkan diskon yang besar atas barang yang sebenarnya harganya dinaikin dulu. Ini adalah trik untuk memainkan emosi kita. Tips kelima, cari alternatif yang lebih murah.
Sering kita terjebak dalam kebiasaan menghabiskan uang lebih banyak dari yang kita perlukan. Salah satu cara untuk mengatasi ini adalah dengan mempertimbangkan alternatif yang lebih murah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya, memilih transportasi umum daripada mobil pribadi atau memasak di rumah daripada makan di luar. Biaya bahan bakar, perawatan, dan parkir mobil dapat mencapai ratusan ribu rupiah per bulan. Sedangkan biaya naik transportasi umum jauh lebih terjangkau. Selain itu, memasak di rumah dibandingkan makan di luar juga bisa sangat menghemat uang. Makan di restoran mungkin terasa nyaman, tapi biayanya dapat lebih tinggi daripada memasak makanan sendiri. Dengan memasak di rumah, Besti dapat mengontrol bahan-bahan dan anggaran dengan lebih baik. Yuk, sharing pengalaman Besti di komentar dan subscribe YouTube, juga follow Instagram dan TikTok aku ya.